Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Production. Kali ini kita akan bahas kenapa sih harga Bitcoin itu kita lihat dari kemarin naik terus ya. Nih sekarang harganya udah hampir 3,9. Gua mau nambah jadi JPER sendiri karena gua nambah dapat beli token itu di harga sekitar 2,3 atau 2,6 gitu ya. Beli tokennya harga segitu. Lalu sekarang sudah naik sampai 3,9, jadi beda $1. Jadi kalau misalkan kalian mau invest 1 hero gitu ya, dari $26 jadi $39 itu menurut gua nggak jauh ya. Apalagi di sini hero yang mau kita invest itu nggak, hitungannya nggak cuma satu tapi 10 sampai 15 istilahnya gitu ya. Walaupun 5 pun berasa karena 5 pun istilahnya bedanya udah mau 13, hampir $60 lebih, hampir 1 juta gitu ya. Jadi mungkin kalau 15 hero hampir beda 3 juta seperti itu ya. Ini menarik ya. Dia adalah game istilahnya play to earn, tapi harga koinnya kita lihat masih sangat baik gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Nah, di sini kita akan bahas kenapa mereka ini bisa membentuk sebuah ekosistem, sebuah ekonomi yang bikin harga tokennya masih bagus. Oke? Oke, pertama-tama kita lihat dari supply-nya ya. Kalau di sini kita bisa lihat di coin market cap, di sini max supply-nya hanya 100 juta koin gitu ya. Ini oke karena eh, tidak seperti pada gameplay to earn umumnya gitu ya. Kita ambil contoh saja Axie Infinity, di mana total supply-nya itu unlimited, dia nggak punya total supply yang fix gitu ya. Circulating supply-nya pun masih 10,7 juta gitu ya. Jadi istilahnya masih ada hampir 89 juta koin yang belum keluar gitu ya. Nah, kalau kalian mau lihat 89 juta koinnya itu keluar kapan sih, kalian bisa cek di sini Bitcoin ya. Lalu kalian cek di sini. Di sini ada kurang lebih penjelasan-penjelasan kapannya aja gitu ya. Tapi sih emang rata-rata di 2022 ini ya, karena banyak yang 1 tahun gitu ya akan dilepas gitu ya. Tapi ini kita nggak tahu apakah karena semata hype dong makanya harga koinnya naik gitu ya. Tapi di sini gua akan ngebahas secara devnya buat ekonomiknya ya. Jadi karena itu yang menurut gua menarik dibandingkan dengan koin tetangga SLP gitu ya. Oke, selain limited supply, kita kedua yaitu dia punya real use case gitu. Kita mau lihat real use case-nya di mana? Pertama, pasti untuk beli hero ya, untuk hero rescue ya. Dimana untuk rescue satu hero kita membutuhkan uang sebanyak 10 Bitcoin atau dengan harga sekarang setara $39 per hero gitu ya. Dan itu dapatnya juga random gitu ya. Selain buat beli hero, juga bisa buat beli house gitu ya. Di house di sini pun kita lihat harganya juga lumayan mahal ya, 5.400, 9.600 gitu ya. Dan ini buat gua cukup mahal ya. Real use case-nya juga ada lagi, itu kan real use case-nya sekarang yang bisa dilihat di depan mata ya. Nah, ini ada lagi real use case yang nantinya akan bisa diupdate di gamenya gitu. Yaitu upgrade hero gitu. Kita bisa upgrade hero ya. Kalau di sini kita ke heroes. Nah, jadi kalau kita upgrade kita butuh Bitcoin juga. Selain itu ada speed up the process of opening the hero box to withdraw tokens gitu ya. Lalu fast charging of energy, kemudian tickets to events like battle royale, boss gitu. Lalu create a clan gitu. Tapi ini rata-rata sih belum ada fiturnya. Mungkin nanti setelah PvE nanti ada PvP, maka use case tokennya akan lebih banyak lagi seperti itu. Nah, kemudian ini di Q1 2022 berarti sekitar di Januari, Februari, Maret ya akan ada fitur staking. Bitcoinnya akan di lock oleh developernya, lalu kemudian biasanya playernya dikasih reward, tapi gue berharap rewardnya dia Bitcoin lagi karena sama aja, mungkin rewardnya bisa dalam bentuk NFT atau fitur-fitur yang lainnya lah gitu, atau mungkin energi buat bisa battle gitu ya. Gue berharap sih seperti itu karena ini ekosistemnya udah oke banget sih gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah koin ini sedang banyak banget peminatnya. Semakin orang banyak berminat, semakin orang banyak masuk di koin ini, maka Bitcoin itu kan harus dibeli untuk bisa beli hero gitu ya. Jadi otomatis harga Bitcoinnya akan naik terus karena peminatnya naik terus seperti itu ya. Tapi balik lagi, peminatan untuk gameplay to earn itu pasti akan turun suatu saat. Nah, mungkin pada saat koreksi baru kalian mau masuk, jangan pada saat bull begini kalian mau masuk ya, itu agak berbahaya. Kalau naik lagi ya udah bukan jodoh kalian, tapi kalau misalkan turun mungkin kalian boleh
serok sebagian, ambil sebagian untuk beli dulu mungkin 5 hero, kalau turun mungkin bisa nambah lagi 5 hero seperti itu sih lebih aman. Tapi kalau misalkan kalian mau mainnya cepet gitu ya, karena kalian mengharapkan cepet, ya udah HK aja semua sekarang main, tapi tetap lagi resiko di tangan kalian, makanya harus selalu Dior. Oke. Lalu yang keempat, di sini ada satu hal yang menarik, ini gue juga baru tahu ya. Ini namanya economic update gitu ya, dimana di sini more transparent and clearer of our new policy gitu ya. Nih, kita lihat ya, buat new user gitu ya, kita di buff 11% reward gitu ya, dengan ROI 0 sampai 25%. Jadi semenjak kita menginjakan kaki di angka sekitar 10-20%, maka kita masuk di geng sini ROI yang baru istilahnya 10 sampai 20% gitu ya. Lalu di sini ketika ROI kita 26 sampai 50%, maka kita dapat reward lebih daripada orang-orang gitu ya. 5,26% gitu ya. Lalu dengan ROI 51 sampai 100 maintain reward, maka kayaknya udah nggak ada rewardnya ya, normal aja gitu. Jadi istilahnya di sini kalau misalkan udah di atas 50%, pendapatan Bitcoinnya mungkin nggak sebanyak dulu sebelum ROI-nya di bawah 50% gitu ya. Nah, di sini gue lihat agak oke dan adil ya, dimana with users who have gained over 100% ROI gitu ya. Dimana di sini kita dilihat pemainnya semakin lama semakin diturunin rewardnya gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat di sini ada minus 10% HP, ada plus 10% HP. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan buff itu sih. Jadi di mana kalau misalkan kalian player baru, maka akan cepat habis lah HP-nya itu atau energinya ya. Tapi kalau misalkan player lama, HP-nya dibuat bertahan lebih lama untuk ngancur-ngancurin chestnya, itu istilahnya orangnya muternya bisa lebih panjang, lebih lama seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk economic update yang gue juga jujur baru tahu dan cukup menarik buat gue seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ini tanggal 15 Januari ya. Nah, nanti di tanggal 18 Januari itu ada mode baru namanya mode adventure gitu. Di sini mode adventure itu ada beberapa syaratnya ya. Nah, kita baca satu persatu. Jadi you have to mine the key in treasure hunt mode gitu ya. Jadi untuk bisa kita masuk ke story mode gitu, jadi kita mesti ke treasure hunt ini gitu ya, kemudian kita ngancur-ngancurin chest gitu. Nah, lalu nanti di chest itu kita akan dapat seperti key gitu ya. Nah, nanti key atau kunci itu kita bisa buat pakai di story mode seperti itu. Nah, kita bisa baca one key for one round gitu ya. Jadi mungkin tidak seperti aksi gitu ya. Kalau aksi kan roundnya ada 20, selama kalian masih punya energi atau selama kalian bisa lewatin ya lolos aja gitu. Tapi emang ada yang dapat, ada yang enggak ya gitu. Tapi di sini if your team can mine many keys, then you can join this PvE mode many times in proportion of how many keys that you mine gitu. Jadi kalau misalkan dalam treasure hunt ini kalian contoh satu map dapat 10 key gitu, maka kalian bisa ikutin adventure mode 10 gitu loh. You can only choose one hero. High rarity recommended to join for one round. Jadi di permainan round story mode ini hanya bisa satu hero. Jadi kita maininnya hanya single hero gitu, dimana sepertinya sih dia akan ngalahin bosnya gitulah. Di sini you must own at least 15 hero to join this mode gitu ya. Jadi buat kita yang hanya punya 5, punya 10 gitu, kalau misalkan mau join mode ini harus nambah. Kalau nggak mau nambah ya nggak bisa join seperti itu ya. Lalu di sini you won't need to spend Bitcoin to play gitu enaknya ya. Enaknya seperti itu ya, kita nggak perlu spend untuk bayar gitu. Jadi tergantung hero-nya, nyari key aja, kalau dia dapat kita main, kalau nggak ya udah nggak masalah gitu ya. Nah, di sini kita lihat rewardnya. Kalau kalian menang round win, if you win one round you will receive Bitcoin. Reward will increase based on hero's rarity and lose one key gitu ya. Jadi key yang udah kepake ya udah hilang. Kalau kalian menang kalian dapat Bitcoin. Nah, kalau kalian failed atau kalah gitu ya, kalian cuma lose the key dan kalian gak akan dapat Bitcoin sekecil atau sebesar apapun seperti itu. Jadi di sini juga diingetin, remember that you guys won't lose your Bitcoin even your failed at the playing round gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat beberapa mapnya. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini the golden key was found bla bla bla, kalian bisa lihat videonya. Nah, ini kurang lebih mapnya. Ini di sini untuk memilih hero. Nah, ini di sini ada musuh-musuhnya
videonya ya, kalian lihat ya, toy map segala macam. Di situ kurang lebih PvE-nya akan seperti ini. Kalian lihat bisa lawan tank gitu ya. Itu ada darahnya juga. Jadi menarik sih. Jadi satu lawan bos gitu. Jadi udah tergantung kalian aja mainnya jago atau enggak seperti itu. Kalau jago pasti akan dapat Bitcoin seperti itu. Nah, di sini di video juga kalian bisa lihat sebentar ya, di sini gua bukain. Jadi harus nemuin key chest gitu, lalu gas spend Bitcoin untuk main gitu. Jadi akan lose the key kalau misalkan kita menang atau kalah gitu. Minimal 15 hero, kemudian each hero can only be used once daily gitu ya. Jadi misalkan kalian punya 15 kunci gitu ya, lalu cuma satu hero yang bisa dipakai pada hari itu gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh kalian mau pakai si yang legendary kalian, kemudian di next PvE nya kalian mau pakai yang legendary itu lagi, itu nggak bisa gitu ya. Lalu hero stats-nya will stay the same gitu. Pasti akan ada adjustment lagi ke depannya ya. Lalu you can replay a level many times but the reward will gradually decrease to a certain level gitu. Berarti applicable only when you have won that level. Jadi kalian bisa mainin round PvE favorit kalian gitu, istilahnya paling gampang sebanyak-banyaknya yang kalian mau gitu. Tapi rewardnya pasti akan turun. The difficulty will increase with each stage and the reward will increase with the rarity of the hero gitu. Jadi hero kalian semakin rare, semakin bagus, maka rewardnya semakin tinggi gitu ya. Kesulitannya juga pasti akan meningkat di setiap stage seperti itu. Jadi sejauh ini dari update kita udah tahu itu ya. Nah, jadi kurang lebih kita udah tahu ekosistem dan kenapa sih alasan Bitcoin itu bisa naik dan harganya bagus ya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga video ini cukup jelas ya. Tapi di sini gue mau ngasih tahu di adventure mode itu cukup hati-hati ya, karena itu bisa membuat supply Bitcoin itu bertambah. Karena orang kan main PvE kan dapat Bitcoin ya. Nah, Bitcoin itu pasti otomatis akan ke market, akan dijual. Nah, itu yang jadi pertanyaan, berapa banyak ekstra Bitcoin yang dikeluarkan dari fitur PvE. Kemudian juga yang terakhir, ini ada yang kita udah sama-sama tahu ya, rules yang baru, di mana fitur claim ini kita bisa lihat minimal 40 sampai 60, kemudian 60 sampai 80, kemudian over 80 untuk 3%. Jadi di sini para player akan otomatis untuk ngejar 40 atau sampai 80 gitu. Tapi pasti yang nggak mau kena tax banyak pasti akan ngejar 80, dan ini istilahnya membuat orang-orang itu menahan tokennya sampai bisa 80 baru dikeluarin dijual seperti itu. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Oke, see you kalian di video-video lainnya yang pastinya mengedukasi. Bye.